Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan sukacita terbesar bagi saya dapat menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam ibadah keluarga yang dilakukan melalui media rekaman YouTube ini. Bapak dan Ibu, sapaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 dengan judul perenungan yang begitu indah, yaitu iman tanpa batas. Namun Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena berkat pertolongan Tuhan selalu kami rasakan di setiap langkah kehidupan kami. Khususnya Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari lamanya sampai malam hari ini. Kuasa Tuhan tetap kami rasakan. Bahkan pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya tuntun kami Tuhan. Semoga ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya dapat selesai dengan baik. Bapa dalam surga, demikian pula saya yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi saya Tuhan. Semoga firman yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat saya sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Semoga kami layak untuk menerima firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang sepengharapan dalam Yesus Kristus, Shalom. Semoga pada malam hari ini kita tetap semangat dan tetap sehat. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, di mana-mana kita melihat tulisan yaitu himbauan pemerintah, yaitu ikuti protokol kesehatan atau 5M.
segala sesuatu dalam kehidupan sosial. Kita tidak boleh berkumpul semua hanya dilakukan di rumah, tetapi puji syukur kita sudah bisa beribadah di gereja kita, itu pun masih sangat-sangat dibatasi. Gereja yang tanpa batas ini tentu berawal dari iman kita pada Tuhan Yesus Kristus yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Semua manusia di mana saja mempunyai kesempatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Seperti perempuan Kanaan, seperti perikop bacaan kita pada malam hari ini. Meskipun ia bukan orang Yahudi, namun mempunyai kesempatan untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya dan mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan mengabulkan permohonannya dengan menyembuhkan anaknya yang sakit itu tadi. Bapak Ibu yang sama sepengharapan dalam Yesus Kristus, kita masing-masing pasti pernah mempunyai pergumulan dan ingin dapat mengatasinya. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang mau yang iman tanpa batas. Itulah iman kepada Yesus Kristus yang sangat mengatasi segala pergumulan apapun. Kita hanya meminta untuk datang mendekat kepadanya. Jadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang borderless, yang artinya iman yang tanpa batas. Dengan demikian kita juga akan dipulihkan dan mendapat pertolongan dari Tuhan yang tanpa batas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, perjalanan Yesus begitu penting untuk dipelajari karena penuh ajaran tentang kasih dan juga ketaatan. Berbicara tentang ketaatan, maka kita akan berbicara tentang cara seseorang dalam mengelola segala sesuatu untuk dapat disampaikan kepada orang banyak dengan sikap yang tenang. Tegas dan jelas, agar mereka mengenal dan mengetahui ajaran tentang kasih serta kuasa Allah yang disampaikan oleh Yesus. Hal seorang perempuan non-Yahudi yang anaknya kerasukan setan serta sangat menderita. Perempuan tersebut mendekati Yesus, memohon pertolongan, dan ia bersungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan dialog Yesus dan perempuan tersebut, yaitu terdapat dalam ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-27. Bentuk kalimat begitu tegas
disampaikan Yesus kepada perempuan tersebut dan dibalas dengan kalimat yang penuh kerendahan hati dan terus berusaha. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Yesus Kristus, dari sapaan firman Tuhan malam hari ini kita belajar bahwa iman tanpa batas bertentangan dengan gengsi. Saya ulangi, iman tanpa batas bertentangan dengan gengsi di mata Tuhan. Iman tanpa batas ialah ketika seseorang menyadari dan mengakui kekerdilan serta ketidaklayakannya, seraya mempercayai kebesaran dan kemurahan hati Tuhan. Terlalu sering protes dan mengeluh itu pertanda orang yang senantiasa bersyukur dan berharap pada Tuhan. Artinya, terapkan sikap tersebut kepada anak-anak kita. Kelak mereka pun menjadi pribadi yang memiliki iman tanpa batas dalam kasih kuasa Allah. Bapak Ibu yang sama-sama sepengharapan dalam Yesus Kristus, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan pernah mengalami apa yang dialami perempuan Kanaan ini, yaitu minta tolong kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya yang kerasutan setan itu. Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, menyuruh pergi, bahkan mengikuti dan berteriak-teriak. Mungkin kita pernah mengalami situasi di mana kita merasa sangat dipermalukan dan sangat direndahkan, akan tetapi jangan berputus asa atau kehilangan harapan. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Mungkin Tuhan sedang menguji ketabahan, kesetiaan, dan kerendahan hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sepengharapan dalam Yesus Kristus, jangan pernah putus asa, akan tetapi tetaplah setia dan berharap kepadanya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita tertekan, bermasalah terus-menerus. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta jika kita setia kepadanya, seperti apa yang dialami perempuan Kanaan, yaitu ayat ke-28. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tetap ikuti himbauan pemerintah, patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Terlebih tetap setia kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur kepadanya. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.